Ya, selamat malam semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat tahun baru. Ini komsel yang pertama di tahun yang baru ini, Saudara. Puji Tuhan kita boleh melewati tahun kemarin. Ada yang mendapatkan, ada yang kehilangan, saudara, ada yang bersuka cita, juga ada yang bersedih. Tapi prinsipnya Pak Hermanto tadi filosofinya bagus sekali ya. Tidak selamanya sedih, tidak selamanya senang. Wah, ini baru dengar saya, saudara. Tapi kenyataannya itu. Lalu, saudara, kalau dihubungkan dengan karya Tuhan, ya memang misteri, Bapak Ibu. Kita tidak diberitahu, gitu ya, kita tidak diberitahu. Nah, kalau seandainya di dalam dunia ini kita tidak tahu, tidak diberitahu, kalau kita belajar buku itu The Good and Beautiful God, nanti suatu saat Tuhan akan beritahu, saudara. Nah, kapan beritahunya? Nah, ini yang nggak enak. Nunggu seperti papanya Hadi dipanggil Tuhan. Nah, itu baru diberitahu nanti di dalam kekekalan itu. Nah, itu buku yang diajarkan di kelas sekolah minggu dewasa ya, Bapak Ibu. Nah, tapi sekali lagi saya bersyukur melihat Bapak Ibu dengan kesaksian gitu ya, yang ya sebenarnya kalau mau jujur menurut teologi sukses ya nggak enak semua yang kita alami. Betul ya, saudara? Nggak enak semua, nggak happy ending lah maksudnya, gitu ya. Tapi sebenarnya bukan bukan itu yang jadi fokus gitu ya. Makanya saya lihat Pak Indrawan kalau kasih komen kepada tolong bantu doa bagi yang sakit, yang lain ngomong sembuhkan, yang lain ngomong pulihkan. Kalau Pak Indrawan hanya bilang Tuhan kuatkan. Kalau saya hanya bilang Tuhan tolong. Nah, itu pun luas ya. Tolong apa? Pulihkan apa gitu ya. Beri kekuatan. Nah, itu yang penting saudara. Sebab kalau bukan berarti tidak boleh, bukan. Boleh berdoa berharap untuk keinginan kita itu. Tapi poin pentingnya sebenarnya bukan itu. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa itu sudah tidak mikirinnya kayak gitu Bapak Ibu. Yang dipikirin apa? Kekekalan. Ya, yang dipikirin apa? Tuhan, Kristus itu yang dipikirin, yang lebih dari segalanya. Gitu ya. Nah, sehubungan dengan tangan Tuhan, saya mau menyampaikan tentang tangan Tuhan yang memimpin Bapak Ibu. Nah, mungkin di awal saya mau tanya dulu, ketika apa Tuhan itu ya tangan Tuhan memimpin, kira-kira tangan kanan apa tangan kiri ya? Boleh satu-satu Bapak Ibu. Jadi istilahnya Tuhan memegang tangan kita, Tuhan memegang hidup kita itu pakai tangan kanan apa tangan kiri? Kanan, Apa Bapak Ibu? kanan Pak Dua-duanya. Tim. Ya Pak Rudi, Kanan, kanan, kanan ya. Kanan kanan. kiri, Oke, yang lain? kanan kiri dua-duanya. Oh, Lah, dua-duanya. Pak, mosok kuat mek cituk tok, Pak. Nah, masa kuat Pak Sito. Tapi ini masalahnya tangannya Tuhan loh, bukan tangan kita loh, saudara. Tangan kita mungkin kanan saja atau kiri saja mungkin nggak kuat ya, lemah ya. Tapi Tuhan yang memegang. Oke, nggak apa-apa. Yang lain? Ya, tangan kuasanya yang penting. Oh, tangan kuasanya. Kanan apa kiri, Pak? Pertanyaannya. Ya, tergantung Tuhan, ya mesti kuasanya itu. Oh, tergantung Tuhan. Terserah mau pakai kanan apa kiri. Oke, kalau Bapak Ibu punya Alkitab di Android, ketik ya. Tangan Tuhan itu jawabannya adalah kanan semua. Apa kok? Kanan semua. Banyak yang dikatakan tangan kanan Tuhan, tangan kanan Tuhan. Oke. Loh Pak, kok Tuhan punya tangan, punya kaki ketika di Taman Eden melangkah ya, mencari Adam bahwa di manakah engkau, punya mata, mengawasi orang baik dan orang jahat, punya telinga untuk mendengar, betul ya? Telinganya tidak kurang peka untuk mendengar, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Ya, Bapak Ibu, ada istilah-istilah seperti itu. Nah, itu kalau belajar Alkitab itu namanya antropomorfisme. Antropos dan morfe. Antropos itu manusia, morfe itu bentuk. Jadi penggambaran sifat Tuhan seperti manusia. Tapi ada satu sisi lagi Tuhan marah, Tuhan menyesal, Tuhan sedih, Tuhan menangis. Nah, itu antropopatisme. Antropos dan patos ya. Jadi penggambaran Tuhan, sifat Tuhan seperti sifat manusia. Nah, ini benar-benar pribadi Allah yang adalah roh, tapi Allah yang menyatakan diri supaya apa? Bisa dikenal oleh manusia, saudara. Oke, jadi tadi pertanyaannya tangan kanan apa tangan kiri ya, saudara-saudara? Jawabannya adalah tangan kanan.
Kanan. Ya, coba nih ayatnya. Ini salah satu ayat, saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Ya, ini salah satu ayat sekali lagi. Kalau Bapak Ibu klik, wah, tangan kanan itu banyak sekali, saudara. Ya, banyak sekali. Nah, jadi jelas ya, tangan kanan. Nah, coba di dalam Mazmur, ya ini salah satu contoh. 138 ayat 7 dan 8. Jika aku berada dalam kesesakan, nah ini ada lagunya ya. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu yang menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Oke ya, lagu lama sekali. Jadi jika aku berada dalam kesesakan, pemazmur berkata, engkau mempertahankan hidupku ini. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau Tuhan memegang kita pakai tangan kanannya, ya, lalu yang dipegang itu tangan kita ini kanan apa kiri? Nanti ya Bapak Ibu, ada pertanyaan itu lagi. Oke, nah kitab puisi adalah salah satunya kitab Mazmur, memaparkan pengalaman nyata manusia atau pemazmur ketika menghadapi masalah dan mengungkapkan kenyataan secara merata. Jadi kalau Bapak Ibu baca sepanjang kitab Mazmur, masalah apapun ya itu diwakili sebelumnya sudah diwakili oleh para pemazmur itu, Bapak Ibu ya. Nah, ciri kitab puisi adalah hikmat Makan iwak itu loh. ya, Anu mengandung bakwan ya. hikmat. Nah, kata Ibraninya Tehillim atau Sefer Tehillim itu artinya kidung pujian atau puji-pujian. Memang di dalamnya ada doa, Bapak Ibu, tapi secara umum garis banyak ya, saudara, sebagian besar itu lagu. Makanya banyak lagu-lagu yang diambil dari kitab Mazmur, ya. Bahasa Yunaninya psalmoi, artinya lagu-lagu atau puisi-puisi yang dinyanyikan dengan iringan musik, ya, saudara. Oke, pasal kunci 119, pasal yang sangat panjang itu, firman adalah dasar semua Mazmur. Ayat kuncinya pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, temanya apa? Seluruh Mazmur mengekspresikan respon pribadi orang percaya atas kebaikan dan anugerah Tuhan. Oke, ini secara cepat. Nah, catatan isi hati pemazmur yang terdalam tentang, nah Bapak Ibu lihat ya, keputusasaan. Kita kalau putus asa, baca kitab Mazmur, kita akan ketemu tokoh yang putus asa juga. Siapa itu ya? Musa. Musa itu putus asa ya. Mazmur 90 itu loh. Sampai dia berkata, umur kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Selebihnya kesia-siaan, selebihnya penderitaan, selebihnya apa saudara, sakit penyakit dan lain sebagainya. Nah itu putus asa. Putus asa kapan? Itu doanya dia waktu memimpin Israel di padang gurun. Jadi kalau boleh Tuhan, aku mati, nggak usah mimpin umat Tuhan. Nah, kalau kita di luaran kan selalu mengatakan seperti papanya Hadi umur 84 tahun. Wah, itu bonus ya, harusnya 80 dapat bonus 4 tahun. Betul, saudara. Ya, kadang-kadang kita ngomongnya gitu, tapi sebenarnya ya kalau mau dikatakan bonus ya oke lah. Tapi sebenarnya kan tidak ada patokan. Nah, itu sebenarnya pengalamannya Musa yang putus asa, cemas, menghadapi bangsa Israel ketika dipanggil Tuhan, diutus Tuhan. Kan Musa selalu berkata nggak mau, Bapak Ibu. Ya, dengan alasan yang nggak bisa ngomong lah, dengan alasan macam-macam, Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya putus asa itu doanya. Makanya ayat 1 mengatakan, hei anak manusia, kembalilah kepada debu tanah. Kembalilah kepada abu. Nah, itu bicara kematian sebenarnya. Kalau boleh aku mati saja gitu loh Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa ya, tapi secara konteksnya begitu. Jadi pemazmur yang mengungkapkan isi hatinya saat putus asa, cemas, satu sisi juga bersyukur, betul Bapak Ibu? Aku hendak bersyukur pada Tuhan kala kebaikanmu. Nah, gitu ya saudara. Rasa syukur yang muncul bahkan di saat menghadapi perlawanan dari musuh-musuh Allah atau mengalami pemeliharaan Allah. Mazmur 23 itu sangat jelas sekali. Tuhan adalah gembalaku, takkan aku kekurangan, katanya. Baik itu membawa suka ataupun duka.
Iya, pemazmur selalu mengekspresikan dirinya seperti berhadapan dengan Allah yang hidup. Jadi luar biasa dan indah ketika kita membaca kitab Mazmur. Lalu saya bandingkan dengan terjemahan literal ya Bapak Ibu. Mazmur pasal yang ke 138 tadi ayat 7-8 dikatakan beda ya. Jika aku berjalan di tengah-tengah kesukaran, engkau memberi aku kehidupan. Engkau mengulurkan tanganmu untuk melawan amarah musuh-musuhku dan serta tangan kananmu membebaskan aku. Yahweh atau Tuhan akan menyempurnakan yang ada di dalamku. Ya, Yahweh, kasih setiamu tetap selama-lamanya, tidak meninggalkan perbuatan tanganmu. Jadi sekali lagi, tangan kanan Tuhan yang memberi kemenangan, yang memberi kekuatan, ya, itu tidak pernah meninggalkan kita, umatnya. Nah, sekarang, oke, pertanyaan kedua. Menurut Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memegang dengan tangan kanannya, lalu tangan yang mana? Tangan kanan atau kiri dari Bapak Ibu yang dipegang Tuhan? Oke, silakan. Kiri, Pak. Kiri ya. Ya, Oke, yang lain? Kanan. Kanan. Kanan kan angel. ada bisa. Oke, Bu Indah kanan. Yang lain? Kiri Kiri, kanan, kanan kiri. Hadi apa? kiri, Kiri. Pak Hermanto? Kiri, kiri. Kiri, Pak. Kiri Karena juga. karena tangan kanan ya kalau gandengan kan kita tangan Oke. Iya, 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 iya. Betul, betul. Oke, sama Bu Lili, kanan apa kiri, Bu? Winda kanan. Oh, oh kiri, kiri. Bu Lili kiri, Bu Ida kanan. Oke. Pak Sunji, kanan apa kiri? Habis itu Bu Lisa ya. Kiri. Kiri. Oke, kiri. Bu Lisa? Dua-duanya Pak, saya depan-depan soalnya sama Tuhan. Kan kok belajar nanti. Iya, 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 iya. Oke. Sebentar, tadi yang tangan kiri alasannya apa, Pak? Pak Indrawan tadi kiri ya. Apa alasannya? Ya sejajar kan. Dia lah Tuhan pegang tangan kiri kita lah, berarti dia jalan. Jalan di Oh, oke. Padha ambek gandeng bojo lho, Pak. Mosok santai ya malah mlengket. Oke, oke. Iya, 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 iya. Oke. Pak Himanta, apa alasannya tangan kiri? ya itu tadi Pak. Jadi kalau Sama. Tuhan tangan kanan kalau kita jalan sama-sama kan kita yang di kiri di tangan kiri. Oke. Artinya Tuhan di kiri kita kan gitu. Iya, iya, iya. Karena kita di kanannya Tuhan. Mm-mm. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Ini pertanyaan mungkin sejak kita sekolah minggu nggak pernah ditanya ya. Benar ya? Iya. Gak pernah Ayo melok kita sekolah minggu. lihat ayatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi tangan kanan kita atau tangan kiri kita yang dipegang oleh tangan kanannya Allah. Coba. Nah, Yesaya pasal 41 ayat 13. Dikatakan begini, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Alkitab tidak pernah memberitahu Tuhan memegang tangan kiri kita. Ayo Bapak Ibu cari. Nggak ada. Iya, iya, tangan kiri kita mungkin kotor, Pak ya. Kayak cewek itu, Pak. Iya. Ternyata Tuhan memegang kita pakai tangannya. Kalau kita hadap-hadapan sama Tuhan kan kita salim-saliman pakai tangan kanan sama kanan. Oh, kalau berhadapan-hadapan, tapi salaman. Kan tadi pertanyaannya bukan salaman. Memegang. Kalau kan kita depan-depan, kita megang tangannya Tuhan, Tuhan juga megang tangan kita. Kan Ya, harus sama betul. kanan. Seperti ke Adiasa kemarin kita salaman ya, Bu ya. Memang tangan kanan semua sih. Kalau saya tangan kanan lalu balasnya tangan kiri kan nggak sopan katanya. Betul ya? Marah nanti. Iya pasti marah tersinggung kan. Loh ini tangan kanan kok situ tangan kiri. Tapi yang jadi masalah adalah tangan kanan Tuhan memegang, bukan salaman Bapak Ibu. Memegang tangan kanan kita.
Oh, ini yang luar biasa ya. Jadi sama-sama tangan kanan Tangan itu kan Tuhan. juga dipegang sama Tuhan. Oke, ayo kita lihat ya. Apa ini pengertiannya ini, saudara? Jadi sebenarnya bukan salaman, bukan hanya sekedar menggandeng, ya, tapi coba seperti apa? Ini saya kasih ilustrasinya. Jadi tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita. Masih belum punya gambaran gimana ceritanya? Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah punya gambarannya? Tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita. Pak Irwanto, punya gambarannya nggak? Ya, Tuhan membackup kita, Pak, di belakang kita. Jadi Nah, gandeng, tapi kita di depan, Tuhan di belakang kita. yes, betul. Jadi ini menunjukkan analogi suami dan istri. Nah, ini yang disampaikan Pak Pato tadi. Jadi ternyata coba lihat sepasang suami istri, istri di depan, suaminya di belakang, lalu tangan kanannya berdekatan dan saling memegang, artinya apa di situ? Mensupport. Ya betul ya, Bapak Ibu, memberi semangat, dorongan. Ya, seperti Pak Hendriwanto kalau cerita ya Ibu Valen sedang sakit seperti itu, saya percaya wah supportnya luar biasa itu, ya saudara. Nah itu dalam hal mungkin sakit penyakit. Yang lain, suami mensupport, betul ya, saudara. Nah yang kedua ini Bapak Ibu, memeluk ya. Ini kalau suami meluk istrinya orang bisa masalah. Ini pasti suami meluk istrinya sendiri. Kalau kita jalan di mall, kita melihat sepasang laki perempuan saling peluk, berarti itu pasti suami istri. Kalau selingkuhannya pasti takut. Takut ada yang foto lalu diviralkan, saudara-saudara. Nah, ini gambaran antara Tuhan dengan kita. Dia bagaikan suami, kita umatnya adalah istri. Dia mempelai laki-laki, gereja, jemaat, orang percaya, mempelai perempuannya. Jadi Tuhan yang mensupport kita. Lalu yang kedua apa, saudara-saudara? Tuhan yang melindungi, menjaga. Ini bicara Tuhan yang memberi keamanan, Tuhan yang memberi ketenangan. Sama seperti suami, kalau menggandeng, memeluk istrinya seperti itu, saya percaya nih, istrinya pasti merasa nyaman, aman, tenang. Amin, saudara. Nah, ini yang dikatakan Tuhan tadi. Aku memegang dengan tangan kananku dan aku memegang tangan kananmu juga. Ya, ini gambaran analogi dari suami terhadap istrinya. Jadi Bapak Ibu, di tahun yang baru ini ya kita memiliki keyakinan, pengharapan bahwa tangan kanan Tuhan ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Memegang tangan kanan kita, mensupport kita, melindungi, menjaga supaya kita merasa aman dan tenang. Ini bicara kedekatan juga. Ya, hati suami melekat dengan hati istrinya, hati istri melekat dengan hati suaminya. Perasaan ini pasti merasakan satu keamanan yang luar biasa, saudara. Nah, tadi dikatakan apa? Ketika menghadapi kesukaran, itu ayat di Mazmur tadi, Bapak Ibu, ya umumnya apa, Bapak Ibu? Nah, ini ya, umumnya minta pertolongan, kelepasan, jalan keluar, betul? Ya salah, enggak salah, Bapak Ibu ya. Tapi pemazmur tadi memberi contoh, ketika mengalami kesukaran, dia justru meminta apa tadi? Kehidupan. Coba tadi mana ayatnya? Di Mazmur tadi ya. Nah, dari terjemahan literal, jika aku berjalan di tengah-tengah kesukaran, engkau memberi aku kehidupan. Ya, tidak meminta apa? Pertolongan, jalan keluar, kelepasan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi dikatakan di situ meminta kehidupan. Apa artinya, Saudara? Sekali lagi bukan salah minta pertolongan, kelepasan, jalan keluar. Sekali lagi, tapi ada prioritasnya di situ. Ya, ketika pemazmur menghadapi kesukaran, kesulitan dalam kehidupan, dia minta dikatakan apa kehidupan ini mau bicara apa sebenarnya? Bukan kehidupan bios. Ya, dari kata itu muncullah biologi ya. Bios, bios dan logos. Ilmu tentang makhluk hidup batasnya ya sampai ke dalam dunia ini saja. Kalau sudah mati ya nggak hidup. Nah, itu bios. Saudara. Tapi yang dimaksud kehidupan di sini bukan bios, tetapi satunya ya. Apa, saudara? Kok lupa saya. Kalau bahasa Ibraninya itu hayah. Bios sama apa ya satunya?
Kok lupa saya tiba-tiba saudara. Itu biasanya sering saya munculkan itu ya. Kata Yunaninya apa ya? Kok lupa saya. Nah, itu yang tertulis di Yohanes pasal 10, Yohanes pasal 14. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Gitu ya. Wah, kok lupa saya. Nah, kehidupan yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang kekal. Jadi sebenarnya ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi berbagai kesulitan, kesukaran di dalam dunia ini, itu juga akan lewat, saudara. Kalau dibandingkan dengan kekekalan, nggak ada apa-apanya. Nah, jadi orang Kristen yang sudah bertumbuh menuju kepada kedewasaan, saudara, itu prioritas hidupnya sudah bukan yang sekarang. Walaupun masih butuh, masih perlu dalam kehidupan, itu memang iya. Tetapi ketika belajar firman, merenungkan, itu tujuannya sudah ke dalam kekekalan. Makanya pemazmur ketika berkata, ketika aku menjalani kesukaran, engkau memberi aku kehidupan. Wah, itu kan luar biasa, saudara. Gitu ya. Mungkin di hari-hari ini sangat jarang orang mendoakan, ya, berharap kepada Tuhan yang seperti itu. Iya kan? Kesulitan pekerjaan, ya kesulitan hidup lah, rumah tangga lah, apa yang kita doakan, saudara? Apa yang kita minta? Tapi kalau kita tahu prioritasnya, ya berikanlah aku kehidupan, artinya kekekalan, saudara. Kalau Tuhan izinkan aku mengalami, betul, selalu mendatangkan kebaikan. Kebaikan menurut Tuhan, bukan kebaikan kita, itu memang iya. Kadang kita juga tidak diberitahu, misteri, Bapak Ibu, apa yang sedang kita alami, maksudnya apa. Ya, seperti tadi Bu Indah kan kesaksiannya bagus sekali ya. Awal-awal ya ngomel-ngomel, mosok mau ibadah kok diusir. Ya, saya dengar pertama disaksikan dari Rabu kemarin di Komsel. Bapak Ibu. Wah itu luar biasa. Paling pasti yang gondok marah ya. Mau ibadah kok diusir, tutup tahun lagi. Ternyata ketika pulang baru melihat, oh alah, aku diusir ada baiknya ini. Sebab kalau enggak, bisa kebakaran seluruh Ngagel Timur itu ya. Terus gimana itu urusannya itu nanti. Ketua Komsel Kebaikan mumet ngurusi itu, saudara-saudara. Tapi benar, Tuhan baik tadi kesimpulannya. Nah, kayak gitu loh, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi artinya kalau ada apa-apa di dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan harapan keinginan kita, mungkin rasanya kecewa, tapi sebenarnya Tuhan punya maksud lebih baik lagi. Ya. Oke. Yang kedua tadi dikatakan karena Tuhan menyelesaikan. Terjemahan lain, Tuhan menyempurnakan, Bapak Ibu. Nah, di dalam salib Tuhan pernah berkata, di atas kayu salib dia pernah berkata, sudah selesai. Tangan kanan Tuhan, ya Bu Lisa tadi bilang ya tangan kanan ya tangan kiri. Betul ketika dipaku di atas kayu salib, tangan kanan dan tangan kiri ya. Tapi firman Tuhan mau menjelaskan kepada kita, tangan Tuhan yang sedang merendah, tangan Tuhan yang sedang memegang tangan kita. Bapak Ibu perhatikan, tangan Yesus yang sudah memegang tangan kita. Tangannya sudah terpaku di atas kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Dia yang menyempurnakan, dia yang menyelesaikan. Ibrani mencatat di dalam pasal yang ke-12, dia yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Ada orang yang memimpin tidak sampai pada akhirnya. Ada yang memimpin berhenti di tengah jalan karena alasan macam-macam. Tapi Yesus, dia sudah memimpin berdiri di depan, Bapak Ibu, dia yang menyelesaikan sampai pada akhirnya. Dia yang membawa sampai kepada finishnya. Dia yang membawa sampai kepada kekekalan, kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa memandang tangan Kristus yang memegang tangan kita telah dipakukan di atas kayu salib. Jadi kita mau takut, khawatir apa sebenarnya? Nah, betul tadi ada yang menjawab tangan kiri, Pak. Nah, karena figuratif yang kedua, Bapak Ibu, antara Bapak dengan anak. Betul ya? Dia juga digambarkan sebagai Bapak, kita juga digambarkan sebagai anak-anaknya. Betul. Seperti gambar ini ya, Bapak Ibu. Nah, berjalan bersama dengan Allah, ya ini ayatnya seperti yang dialami oleh Henok, seperti yang dialami oleh Nuh, seperti yang dialami oleh Ayub ya, Bapak Ibu. Di situ disebut apa? Ayub, Henok hidup bergaul dengan Allah.
Kemudian Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Tapi ayat di atasnya, Kejadian 6 ayat 8, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Lalu ayat yang ke-9, Nuh hidup benar, Nuh tidak bercela, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi karena kasih karunia Tuhan itu yang menyadarkan, memampukan kita untuk hidup benar, hidup tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan walk with God, berjalan bersama dengan Allah, seperti seorang bapa yang berjalan dengan anaknya, bukan sekedar berjalan sendirian, tapi memegang tangan anaknya itu. Nah, kalau Ayub pasal 29 ayat 4 itu unik. Bukan Ayub yang bergaul dengan Allah, Bapak Ibu, tapi Allah bergaul karib dengan Ayub. Coba kita baca ya. Saudara, Ayub 29 ayat yang keempat. Setelah itu kita boleh berdiskusi bersama-sama. Ayub 29 ayat yang keempat, Bapak Ibu. Ya, di situ dikatakan apa? Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Wah, ini luar biasa loh. Ya, jadi bukan Henok, no, atau mungkin kita juga bergaul karib dengan Tuhan, tapi Tuhan yang bergaul karib dengan kita. Nah, apa artinya bergaul dengan Allah? Kata bergaul, ya, kalau di dalam terjemahan yang literal translation itu habitually, kebiasaan, habit, Bapak Ibu. Ya, nah kalau King James memang berjalan bersama dengan Allah. Habit kebiasaan. Nah, makanya di tahun yang baru ini kita mesti punya resolusi, Bapak Ibu, kalau di tahun-tahun sebelumnya bergaul dengan Allah itu berjalan bersama dengan Allah itu merupakan kebiasaan atau keterpaksaan. Merupakan kebiasaan atau rutinitas ya, Saudara-saudara, atau tidak ada motivasi dalam hati kita atau kerinduan gairah. Ini bahaya loh Bapak Ibu. Ya. Jadi maksud kebiasaan di sini itu ditambah dengan kerinduan. Kalau sekedar kebiasaan saja bisa enggak tanpa kerinduan? Ya bisa. Ya swaya komsel. Ya waktunya ibadah, ya waktunya baca Alkitab, ya pokoknya waktunya. Tapi enggak ada motivasi dari dalam yang menggerakkan, Bapak Ibu. Nah, ini yang seringkali saya katakan ya, kalau tidak ada gairah, semangat, ya jangan-jangan tidak ada powernya di situ. Nah, powernya, kuasanya itu asalnya dari mana? Dari Roh Kudus. Ya berarti nggak ada Roh Kudus, ya berarti nggak lahir baru kalau begitu. Nah, sederhananya begitu, Bapak Ibu. Nah, apa artinya, saudara? Berjalan bersama dengan Tuhan. Coba Bapak dengan seorang anak. Kalau bapaknya melangkah, anaknya ikut melangkah nggak? Ya ikut melangkah, saudara ya. Lalu sebaliknya kalau bapaknya berhenti, ikut berhenti nggak? Kalau seandainya tidak taat, bapaknya melangkah, dia berhenti, bapaknya berhenti, dia melangkah, ya dia akan terlepas dari genggaman tangan itu ya, saudara. Ya walaupun tangan bapaknya lebih kuat, gitu, saudara ya. Jadi dia seolah-olah melepaskan, melepaskan tangan bapaknya itu dan hidup di luar, ya istilahnya jangkauan mata dari bapaknya itu. Bahasa kita hidup di luar kasih karunia. Ya. Lalu ketika Bapa itu berbicara, kita berbicara. Allah berbicara, kita berbicara. Allah berbicara apa? Injil, firman, Kristus sentris. Pusatnya adalah Kristus. Kita juga harus bicara Injil, bicara Kristus yang lahir, yang hidup, yang mati, dan yang bangkit. Duduk di sebelah kanan Allah, dan dia akan datang kembali. Injil, Bapak Ibu. Sebab kalau tanpa Injil, tanpa Kristus, mengalami kebinasaan. Tanpa Kristus masih hidup dalam kegelapan. Tanpa Kristus menuju pada kebinasaan. Ketika Allah diam, kita juga diam. Nah, itu artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, menjadi pribadi-pribadi yang... Nah, ketika tangan Tuhan memegang hidup kita, kenapa, saudara? Yang pertama, karena selain Allah yang kekal itu, tidak ada yang dapat kita andalkan. Tadi Bu Lisa sudah singgung ya, api habis dalam sekejap membakar. Betul? Angin kencang, puting beliung.
menghabiskan. Ayo, saudara, apa yang mau dibanggakan? Rumah bagus, rumah mewah, mobil bagus, mobil mewah. Kalau sudah kena dua ini, angin dan api, hancur nggak, saudara-saudara? Hancur. Ya, jadi apa yang kita andalkan di dalam dunia ini? Nggak ada selain Allah yang kekal. Yang kedua, ternyata Allah itu sebagai pemegang kendali, kontrol atas dunia dan sejarah, atas hidup kita. Makanya dia pegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ternyata manusia itu sangat lemah dan perlu tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang memberi kemenangan itu. Nah, biarlah hidup kita terus bersandar hanya kepada Tuhan.